Sejauh ini kamu tahu enggak bahayanya COVID itu seperti apa sih? Ya, sangat berbahaya lah Pak. Untuk masyarakat, khususnya burung mandi dan mencakup wilayah Belitung Timur lah. Iya. Jadi kita sama-sama mencegah ini ya. Bukan kita takut tapi kita mencegah Pak, supaya jangan masuk ke daerah kita. Oke, sejauh ini apa yang dilakukan relawan di posko COVID-19 Desa Burung Mandi ini untuk pendatang yang masuk ke area ini? Setiap pendatang itu kita wajibkan cuci tangan Pak. Cuci tangan. Walaupun orang dalam kawasan Desa Burung Mandi tetap kita stop, harus cuci tangan. Kalau untuk orang yang tidak kenal kita data apa keperluannya untuk masuk ke wilayah desa kita kan. Jika memang hanya berkepentingan untuk jalan, untuk wisata, kita suruh pulang. Kalau untuk kepentingan lain kita suruh masuk, tapi kita beri batasan waktu. Ada dari Jawa mau tahu kemana? Tanjung. Ada. Tanjung. Oke, sejauh ini Pak, ada enggak support ataupun dukungan dari pemerintah, baik itu dalam bentuk peralatan untuk mendukung terlaksananya, maksudnya pelaksanaan kegiatan di posko COVID ini, ada enggak? Ada Pak. Apa itu bentuknya misalkan? Ada peralatan kayak vitamin kemarin kan? Vitamin itu? Paracetamol juga ada, disinfektan juga kan? Dari pemerintahan desa. Pemerintahan desa? Nah, kalau dari pemerintahan kabupaten sendiri apa? Batas ini belum ada Pak. Batas ini belum ada. Dan posko ini lah berjalan berapa lama ini? Kita sekitar 3 minggu. Iya. 3 minggu. 3 minggu ini. 3 minggu. Siang malam ini 24 jam kan? Kita kalau malam kita sekitar jam sampai setengah 11. Setengah 11 malam. Dari mulai pagi jam 7. Jam 7. Nih, Pak. Ya. Apa harapan Bapak nih terhadap pemerintah, kabupaten ataupun desa untuk mendukung terlaksananya kegiatan di posko ini? Ya, harapan kami itu kita didukung dengan peralatan. Peralatan kita yang ala kadar kayak disinfektan, cuman kita racik dengan seadanya gitu kan. Nah itulah yang minimnya gitu, alat untuk mengetes suhu badan deh. Nah kita juga tidak punya Pak. Oke Pak, gimana sejauh ini bagi relawan ini, tentunya dengan minimnya peralatan APD ini ada kekhawatiran apa yang ada dalam pikiran kamu? Ya sangat khawatir Pak, kita kan masalahnya penyakit ini kan kita nggak tahu kan. Orang yang terkena itu misalnya ada yang terinfeksi virus itu kan. Nah, jadi kita tuh khawatir, kita mengamankan orang, mengamankan wilayah kita, kampung kita, tapi kita nggak bisa mengamankan diri kita sendiri gitu. Perlindungan kita nggak ada. Minim. Kayak sarung tangan, atau safety lain juga kita kan. Nah sejauh ini masker itu didapat dari mana? Masker kita kadang-kadang dari pemerintahan desa yang beli, kadang-kadang Ketua Karang Taruna juga kan. Dari Karang Taruna juga menyumbangkan gitu kan. Kadang-kadang ada donatur. Pak Koko kemarin kan beli berapa kan? Dibagi kan? Oke Pak, terima kasih. Ya. Tanggapan warga terhadap anak. Pak, Ikam kan bagian dari relawan posko COVID-19 di Desa Mempaya. Iya. Nah, ini saya terkait masalah, ya Ikam sendiri tahu kan apa sih bahayanya gitu COVID-19 ini bagi kesehatan? Iya. COVID-19 sangat berbahaya lah nak, karena kita dah tahu sangat dampak anak ya. Maka pemerintah kan jalankan gitu, harus jangan dekat, jarak, harus jaga jarak kan, jaga jarak. Jadi warga di sini kan ada virus ini sangat istilahnya khawatir lah gitu ya. Dengan dari misalnya karena di luar sana kan memang istilah zona merah kan. Alhamdulillah kita di Belitung belum gitu kan, belum. Jadi tapi kita ini menjaga warga kita ini, kami di posko ini menjaga jangan sampai gitu kan, ada gitu, jangan sampai ada. Jangan sampai ada yang terkena gitu kan di COVID-19 ini, virus ini silakan. Bahaya itu Pak, sangat berbahaya gitu. Oke, Pak, kemudian sejauh ini dari kawan-kawan relawan ini ada enggak APD
Ya tentunya untuk di posko ini kan harus ada persiapan lah, Iya, iya. APD, dan kan untuk kesehatan orang lain kan. Artinya orang yang di posko ini kan mereka yang di garis depan. Iya, Nah, iya. apa APD yang digunakan selama ini misalkan di sini? Kalau masalah APD macam masker itu memang kami di desa ada berapa set gitu kan, disiapkan gitu kan, macam masker itu apa nama untuk alat semprot sprayer kan, itu dari desa kami ada dia kan, bahan-bahan untuk semprot dengan obat kan, semprot itu juga kan. Kemudian untuk macam apa nama APD-nya untuk cuman jas hujan Pak yang dibeli kan, untuk keselamatan gitu kan, jadi untuk nyemprot kan. Nah itu dia. Cuman itu ya. Selain jadi- dari itu apa? Sini selain untuk makan ringan lah untuk relawan gitu kan. Ada juga. Dari pemerintah kabupaten sendiri pernah nggak ada bantuan untuk support posko? Setahu aku saya belum ada Pak. Ada ya? Belum ada. Sejauh ini gitu kan belum ada setahu aku kan. Nah, terdengar ke aku, enggak tahu lah yang dengan orang lain gitu kan. Dengan kawan-kawan lain mungkin kan enggak ada gitu. Pak, misalkan ini kan kawan-kawan di posko ini kan ada yang pendatang nih. Iya. Nah, tentunya disiapkan alat untuk apa ya, mendeteksi kesehatan kayak termogan gitu. Nah, ada enggak? Itu belum ada juga Pak. Itu belum ada? Belum ada Pak, belum ada. Oke, Untuk alat ukur itu kan. ya seharusnya ada kan di posko, Seharusnya jadi biar ada. bisa Kayak mendeteksi. kayak seperti burung mandi ada gitu kan. Burung mandi pun enggak ada gitu. Enggak ada namanya. Nah, burung mandi sebetulnya enggak ada, kita juga baru pernah ke sana. Oh. Gitu kan. Nah, oke, Bang, sebagaimana kita tahu sekarang ini banyak pandemi Covid. Apa yang dalam pikiran kan tentang Covid ini? Kayak bahasa Belitung aja, bahasa kita aja, oke? Kok bisa sampai seperti ini gitu, ada posko-posko. Apa sih menurut pandangan kamu terhadap Covid? Apa bahayanya gitu bagi kesehatan? Jadi sebenarnya kalau aku nilai gitu ya, posko ini sangat penting untuk masyarakat, dalam arti kalau hendak kita yang dari masyarakat bergerak membentuk posko, mengharapkan dari pemerintah daerah, kemungkinan kadang-kadang masyarakat tuh ada sungkan untuk melaporkan ke pos-pos tersebut. Jadi mereka ini apalagi area yang terdekat, mereka lebih senang melapor kepada pos yang ada yang terdekat di lingkungan mereka gitu. Nah itu, jadi bukan nak melapor mungkin ke puskesmas langsung atau ke rumah sakit gitu. Jadi mana pos yang lebih terdekat itu yang disenang warga untuk datang gitu. Dan juga alhamdulillah selama kami mendirikan posko ini dari tanggal kurang lebih tanggal 23 kemarin kalau saya, kami posko di sini kurang lebih hampirlah seminggu lebih. Alhamdulillah posko ini tidak pernah sepi. Selalu ramai didatangi para pemuda dari desa Kunejaya, dari desa Baru, dari desa Mekarjaya, dan ada juga dari Lalang ngumpul di sini. Nah jadi kami lihat posko ini alhamdulillah gitu. Oke, dalam artian tujuan mereka ke sini apa? Tujuan mereka ini membantu kumpul, menjaga posko dan menunggu informasi yang ada dari masyarakat. Oke, baik, Bang. Ini bisa lah kita sebut dengan posko kesehatan gitu, ya, posko COVID-19. Nah, dalam artian wabah ini bukan wabah kaleng-kaleng, bukan wabah yang biasa. Ya. Nah, apa APD yang disiapkan dari posko ini? Nah justru itulah Bang, kami pun sampai detik ini mendirikan posko, belum ada bantuan satupun dari maupun dinas kesehatan maupun pemerintah daerah. Jadi kami ini melengkapi APBD yang seadanya. Apa yang ada itulah kami pakai. Oke, gitu. saat ini apa APBD yang dimiliki di sini? Ya paling ya cuma masker, sarung tangan yang ada. Itu pun dalam arti sumbangan dari kawan kita relawan juga. Relawan. Ya. Baik. Oke, apa harapannya bagi pemerintah ini? Ya harapan kita sih kalau bisa pemerintah ini kerjasama lah dengan tim relawan-relawan yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Jadi dalam arti aku minta kepada pemerintah, tolong kontrol posko-posko yang ada di Belitung Timur ini. Jangan ibaratnya
ya dibiarkan, dalam arti bukan dibiarkan gimana, lihatlah apalah keperluan dari tim relawan ini. Karena tim relawan ini benar-benar punya jiwa sosial yang ingin ngabdi dan berbuat menjaga lingkungan untuk masyarakat kita semua. Mereka tidak mau digaji, bahkan tidak ada gajinya. Karena benar-benar mereka tulus berbuat. Contoh seperti kami inilah, bukan memuji diri sendiri, tapi inilah fakta di lapangan. Boleh tanyakan dengan kaur desa maupun siapapun, kami tidak pernah digaji dan tidak minta gaji. Tapi kami ditanggapi, alhamdulillah kami senang. Oke, terakhir Bang. Ini pasca Covid. Nah, kemudian misalkan kawan-kawan relawan posko menemukan mereka yang pakai gelang orange. Ya. Nah, tahu nggak SOP-nya seperti apa untuk penanganan ini gitu? Nah, jadi itulah Pak, karena kita tidak ada pembekalan ya kan. Jadi kemungkinan kalau memang ada kejadian, ada masyarakat yang menggunakan gelang orange, kita akan koordinasi dengan pihak desa dan Babin dan Babinsa. Jadi mereka yang menangani, karena kita tidak paham tentang bagaimana cara mengatasinya, Pak. Jangan sampai kita mengatasi sebuah masalah tiba-tiba jadi masalah. Jadi penting lah istilahnya sosialisasi SOP ini ya. Karena misalkan suatu saat posko nerima, oke lah kalau misalkan yang laporan ini sehat. Tapi kalau dalam keadaan sakit, Ya, itu Pak. Seperti apa itu? Ya, jadi memang kalau memang ada laporan dari masyarakat ada yang sakit, kami sarankan mereka langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit yang terdekat, Pak. Gitu. Jadi kalau buat penanganannya kita tidak bisa, karena kita cuma menerima informasi, menerima informasi dari masyarakat. Oh, bahwa si A ini ada kena penyakit misalnya. Nah itu kita langsung Pak, kita datang dari pihak desa, maksudnya kita lihat kebenarannya apakah benar warga ini ada yang terkena dampaknya penyakitnya. Jadi mereka ini langsung dianjurkan ke rumah sakit, gitu. Oke, terus mengenai penjelasan SOP lainnya perlu lah kira-kira ya. Sangat penting Pak. Pemerintah ini memberikan arahan ataupun misalkan dalam bentuk spanduk atau leaflet agar kawan-kawan yang di posko ini ngerti mengenai SOP ini kan. Setuju, sangat penting. Jadi perlulah Pak kita diadakan ya sosialisasi seperti apa cara sistem kerja dan penanganan gitu ya kan. Karena kemungkinan sebagian di posko-posko yang ada kemungkinan mereka pun banyak yang kurang paham. Yang kurang paham. Iya. Oke, makasih.